Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang beriman, salah satu nubuat menakjubkan yang akan terjadi di akhir zaman adalah Al-Malhamah Al-Kubra, sebuah pertempuran paling mendebarkan antara pasukan Al-Mahdi dan komando Romawi Bani Asfar yang menegangkan. Ya, karena peperangan itu menggambarkan sosok prajurit-prajurit perkasa dari masing-masing kubu. Kedua belah pihak tidak lagi menggunakan senjata berat, meriam, senapan otomatis, atau peralatan modern lainnya, hanya menggunakan pedang, tombak, panah, kuda, dan peralatan manual. Benar-benar kembali ke zaman unta. Abad kegelapan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia saat ini, dan yang cukup mengejutkan bahwa manusia seluruh dunia juga akan mengalami hal yang sama. Kembali ke abad kegelapan tanpa listrik dan penerangan, tanpa mesin dan alat-alat elektronik lainnya. Mirip sebagaimana manusia-manusia gunung di zaman silam. Sisi lain yang menakjubkan tentang Al-Malhamah Al-Kubra adalah lantaran ia akan terjadi di Suriah, sebuah negeri yang merupakan bagian dari bumi Syam. Namun, negeri itu kini tengah menjadi kawasan yang paling panas dalam percaturan politik global. Seluruh dunia kini mengarahkan pandangan ke negeri yang kini tengah terkoyak. Suriah adalah salah satu wilayah di Timur Tengah yang tidak luput dari hempasan angin revolusi Arab. Bukan semata karena ia terkena imbasnya, namun proses masuknya badai Arab Spring itu sangat berbeda dibanding dengan negara-negara Arab lainnya. Kuantitas dan kualitas kerusakan dan korban yang timbul sangat berbeda dibanding yang lain. Pengaruh dan daya tarik revolusi ini untuk menyedot para kombatan sangat luar biasa, bukan hanya personal atau kelompok, melainkan juga negara-negara dunia. Tak heran jika banyak asumsi dan analisa yang terus bermunculan terkait dengan masa depan Suriah, bumi yang menjadi medan dakwah, hijrah dan jihad para nabi dan rasul, kini telah menjadi pusat perhatian dunia. Dan pastinya ada hal yang menarik yang perlu mendapatkan ruang untuk merenung. Mengapa revolusi Suriah menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap muslim, dan mengapa negeri ini yang akan Allah pilih sebagai medan pertempuran perang besar di akhir zaman. Perihal Al-Malhamah Al-Kubra ini diceritakan Umar Sulaiman Al-Ashkar dalam Kashhas Al-Ghaib fi Syahih Al-Hadis An-Nabawi dengan bersandar pada sejumlah hadis syahih. Dikatakan huru-hara perang akhir zaman ini terjadi sejak sebelum munculnya Dajjal. Diceritakan keadaan kaum muslimin dalam masa sebelum munculnya Dajjal berada dalam situasi penuh persaingan
dan peperangan yang terus-menerus dan sambung-menyambung yang menimpa dunia Islam. Keadaan tersebut melahirkan daulah Islam yang lebih murni, yakni kesiapan daulah melawan kekaisaran Romawi dalam Al-Malhamah Kubro. Dalam masa itu muncul berbagai macam fitnah. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, kami sedang duduk di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan tentang berbagai fitnah atau perang saudara dengan cukup banyak, hingga beliau menyebutkan tentang fitnah Ahlas. Seseorang berkata, wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan fitnah Ahlas itu? Beliau menjawab, dia itu lari, lalu musnahlah harta dan keluarganya. Kemudian fitnah Syara yang mulai berkobar asapnya di bawah kedua kaki seorang dari anggota keluargaku yang mengaku diriku, padahal sesungguhnya bukan diriku, karena sesungguhnya para waliku adalah yang bertakwa. Kemudian manusia berdamai dengan seseorang dalam berbagai hal sepele, ibarat pantat di atas tulang iga. Kemudian fitnah Duhaimah tidak membiarkan seorang pun dari umat ini, melainkan dia menamparnya. Jika dikatakan selesai, justru berkepanjangan. Orang itu di pagi hari mukmin dan di sore hari kafir, sehingga manusia menuju dua buah pushhat iman dan pushhat nifak di dalamnya. Pushhat nifak tidak ada iman di dalamnya, dan pushhat iman tidak ada nifak di dalamnya. Jika telah demikian kondisi kalian, maka tunggulah Dajjal pada hari itu atau besok hari. Hadis riwayat Abu Daud dalam sunnahnya, dalam kitab Al-Fitan wa Al-Malahim, yang juga terdapat dalam Syahih Sunnah Abu Daud. Umar Sulaiman Al-Ashqar menjelaskan, melalui hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa akan terjadi 3 buah fitnah yang berkesinambungan, yaitu fitnah Ahlas, fitnah Syara, dan fitnah Duhaimah. Fitnah tersebut berbentuk peperangan. Dikatakan fitnah Duhaimah itulah yang akan melahirkan daulah yang agung. Pasukan perang yang muncul dari Madinah Munawwarah dan akan singgah di Gutha dekat kota Damaskus. Mereka inilah yang akan menyerbu Romawi dalam pertempuran Al-Malhamah Kubro. Pasukan ini akan memenangkan peperangan setelah mendapatkan bantuan dari seluruh penjuru dunia Islam. Pasukan ini juga yang akan mengepung Dajjal ketika ia telah muncul. Detik-detik menuju hari kehancuran alam semesta yang disusun oleh Abu Fatih Al-Adnani dalam buku Fitnah dan Petaka Akhir Zaman. Pertempuran Al-Malhamah Kubro akan meletus di Dabik, sebuah wilayah di pinggiran kota Halab, Suriah. Perang terdahsyat ini melibatkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan pasukan Eropa Romawi, totalnya sekitar 960.000 pasukan. Al-Malhamah Kubro akan terjadi selama 4 hari berturut-turut, di mana sepertiga dari kaum muslimin melarikan diri dari pertempuran, sepertiga lagi mati syahid, dan sepertiga lagi sisanya akan mendapatkan kemenangan. Jumlah korban berjatuhan akibat pertempuran ini sangat besar. Dalam salah satu sumber disebutkan perbandingan sekitar 5 juta banding 100, atau dari 5 juta orang
hanya 50.000 darinya yang masih hidup. Angka ini berbeda-beda antara satu sumber dan lainnya. Tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun, meyakini datangnya kiamat termasuk rukun iman dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.